Komunitas ada SPD. Para tokoh adat yang hadir, yang mewakili cuma adinda saya, mewakili kita Tuan Luwu, karena Datuk sudah berada di luar Sulsel. Yang satu, saya mengatakan para pejabat daerah yang membidangi kebudayaan. Saya mengatakan para tokoh cendekiawan. Jangan marah, nanti kalau saya lanjutkan. Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, khususnya saya dan teman-teman di tim pengarah yang dipimpin oleh Pak Yudi selaku penanggung jawab harian, ada di ruangan Dr. Lina, teman-teman, dan panitia pelaksana Sulawesi Selatan yang kami gencarkan ini, terutama sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, sudah melalui proses panjang. Salah satu prosesnya yang memungkinkan hadirnya kongres ini ialah pada akhir Desember tahun 2022 kami menyelenggarakan apa yang disebut dengan interaksi budaya di Benteng Sombawa, dan di sanalah para teman-teman kami budayawan, seniman, cendekiawan berenung. Ada sesuatu di Republik ini, ada sesuatu di daerah kita ini yang tidak terencana bagus, yang tidak terkelola bagus, sehingga begitu COVID datang menerjang dunia, menerjang Indonesia, menerjang Sulawesi Selatan, kita semua bagikan terhantar, terenyah, dan mencari diri kita. Siapa saya ini? Indonesia akan mengalami apa yang disebut dengan revolusi sosial budaya. Kalau revolusi politiknya sudah terjadi Bapak Ibu sekalian sejak reformasi, dan itu yang membuat kita sekarang ada di alam liberalisme politik dan kapitalisme ekonomi. Itu buat reformasi. Dari Benteng Sombawa di akhir tahun 2022 tercetuslah kesepahaman gerakan pemajuan budaya Sulawesi Selatan ini harus terus dilancarkan oleh para budayawan, oleh cendekiawan, oleh seniman, oleh semua pihak, khususnya bagaimana kita bisa sahabat saya di DPRD provinsi, di DPRD kabupaten kota, dan hadirin yang hadir saat ini, Anda semua adalah pejuang-pejuang pemajuan kebudayaan Indonesia, kebudayaan Sulawesi Selatan, dari Timur sampai kepada Selayar. Selayar paling hadir ya? Iya. Jejak budaya dan jejak sejarah di Selayar amat sangat luar biasa. Dan ini ketua pengarah hariannya adalah orang Selayar. Ini bangga orang Selayar. Pak Yudhistira ini orang Makassar, Selayar. Di tangan Bapak sekalian semua sebagai apa yang saya sebut motivator, penyemangat, penggerak, dan penanggung jawab pemajuan kebudayaan Sulawesi Selatan. Itu Bapak Ibu semua, jangan kecewa kalau kita tidak mampu mengakomodasikan. Terima kasih kepada 3 perguruan tinggi negeri kita yang merespon, mendukung, bahkan memfasilitasi pelaksanaan seminar dengan tema-tema tertentu. Ketika di UNM kita bicara tentang karakter manusia Sulawesi Selatan yang mana kita inginkan pada tahun 2045, ketika Indonesia 100 tahun usianya yang kita kenal dengan Indonesia Emas. Kita berseminar di Universitas Islam di sana dengan rumusan-rumusan yang kita bawa di seminar ini. Dan terakhir kita berseminar menurut pemahaman kami, pusatnya kajian budaya Sulawesi Selatan dan pariwisata Universitas Hasanuddin, yang salah satu pokok ilmiahnya adalah kebudayaan maritim. Menggerakkan sebuah kerangka pikir, kerangka acuan untuk kita berkongres yang agak formalistik sifatnya pada forum nanti ini, karena waktunya amat terbatas dengan pembicara pokok dan penanggap serta hadirin sekalian yang sesungguhnya harusnya punya ruang yang lebih. Masyarakat kapar, masyarakat asli yang dianggap banyak bertentangan dengan syariat Islam, dan pemerintah daerah mensponsori pesta rakyat akan bertemu bersilaturahmi dengan nilai-nilai kekeluargaan. Tetapi saya berkeyakinan hadirin sekalian, budaya memperkenalkan sebuah konsepsi yang kita berangkat daripada apa itu ekonomi sosial,
Apa itu ekologi budaya? Kalau kita rangkum menjadi ekologi sosial budaya, yang secara struktural kelembagaan belum kita rencanakan bagaimana mengelola dengan baik suatu sistem antara tatanan masyarakat, lingkungan, dan nilai-nilai yang tumbuh menjadi kearifan lokal budaya kita Sulawesi Selatan yang membentuk peradaban baru pada setiap saat. Tradisi bukan berarti kaku pada masanya. Budaya itu tumbuh dinamis sesuai dengan perkembangan pengetahuan, perkembangan teknologi, dan karena itu ya harus diurus, dikelola, dibina oleh orang-orang yang manca, mampu, mageten, tempat lain. Hingga menjawab tantangan Indonesia Mas 2045 yang tercermin dari kebijakan pemerintah di daerah melalui RPJPD-nya, RPJMD-nya, rencana anggarannya. Tugasnya dari 2025-2045. Dan siapapun yang akan menjadi pemimpin harusnya menjadikan acuan itu. Dan budaya adalah dasarnya. Ekologi sosial budaya ini harus masuk dalam roadmap kemajuan bangsa ke depan. Oleh karena itu hadirin sekalian, hanya dengan pandangan seperti ini kita bisa menciptakan ketahanan budaya sebagai benteng peradaban untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Dimulai dari mana? Kita mulai dari tokoh-tokoh adat bagaimana menjadi penjaga adat, menjaga tradisi, tokoh masyarakat, secara kelembagaan pemerintah daerah. Bagaimana kita menyepakati lahirnya literasi di bidang hukum, di bidang kebudayaan, di bidang sekarang ini kami bersyukur, terima kasih kepada Ketua DPRD Adinda Dina serta teman-teman DPRD sana. Kemudian oleh teman-teman melalui Yayasan Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Pembagian Kebudayaan dan sebagainya. Padahal kita semua merasa manusia yang berbudaya. Ketahanan budaya tema kita ini. Tapi kita adalah Bugis, kita adalah Makassar, kita adalah Mandar, kita adalah Toraja. Yang Jawa juga kita bisa mendengar. Kita tidak bisa menghindar. 1, 2, 3, 4 mesin yang mengendalikan manusia. Padahal mesin itu dibuat oleh manusia. Manusia yang harus mengendalikan. Inilah yang kita sebut dengan kecerdasan buatan berbasis budaya lokal, berbasis budaya Indonesia, budaya Islam. Kita yang menciptakan teknologi ini menjadi canggih. Kita yang tanam cincin yang di kepala ini, tapi dia harus dikendalikan oleh manusia. Kita mau Sulawesi Selatan maju ke depan di tahun 2045 100 tahun Indonesia merdeka menjadi Sulawesi Selatan yang unggul dengan manusia-manusia bijaksana. Dia menjadi pasok menurut Rohani 5. Dia menjadi perantau yang sekali mengembangkan layar tidak akan pulang ke rumah tanpa berkasih. Sekali meninggalkan pintu rumahnya, dia tidak akan yakin kalau tidak pulang kembali. Kenapa? Karena dia memiliki kompetensi, dia memiliki pengetahuan, dia memiliki keterampilan yang memalukan. Ya Salman, Mas Salman, ternyata yang kita baca kalau sudah bisa jadi pelayan pokok. Kenapa? Untuk memasuki artificial intelligence tahap 5 yang dia sadar selama ini akibat benar kerjasamanya dengan Amerika, dengan negara-negara Eropa. Mereka menjadi mesin-mesin manusia, bukan manusia-mesin. Ini kata visi-misi pemerintahan Arab Saudi. Begitu mereka yang mau bangun manusianya ke depan itu bagaimana? Setidak-tidaknya untuk rumah Saudi ini ceritanya boleh di bukunya. Ya, kalau memang Bapak tidak punya gantikan uangnya. Kalau saya ini buku revolusi sosial budaya Arab Saudi. Wali hikmah. Budaya kita lain karena saya ingin menyemangati diri kita semua bahwa kita adalah penggerak-penggerak. Kita adalah pemaju kebudayaan Sulawesi Selatan, kebudayaan Indonesia yang mungkin pada tahun 2045 50% orang golongan ini sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi karya Bapak, karya teman-teman sampaikan pada tim pengarah, pada tim pelaksana, biarlah kita bersama. Jangan tersinggung pada dia, kecuali Bapak. Terus Kali saya telepon dari Jakarta, Dinda di mana ini? Habis perjalanan saya dia berbuat ini bagian daripada uang perjalanan saya sebagai bagian daripada membayar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Dr. Haji Andi Jamaluddin Padindang, atau yang kita lebih kenal dengan Kak Ajip Padindang. Tentu yang saya hormati pimpinan perguruan tinggi yang sempat hadir pada pagi hari ini atau yang diwakili. Yang kami hormati para guru besar bidang kebudayaan yang sempat hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati teman-teman para kepala dinas kebudayaan atau apapun nomenklaturnya di kabupaten kota yang sempat hadir pada pagi hari ini atau yang mewakili. Yang kami hormati para pemerhati budaya yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu namanya. Yang saya hormati rekan-rekan media yang sempat meliput pada pagi hari ini. Izinkan kami mendahului kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan permohonan maaf Bapak, karena beberapa hari yang lalu, 3 hari lalu ketika beliau ada di pintu masuk ke penerbangan, beliau pamit kepada kita dan menyampaikan kepada seluruh staf dan handai tolan, dan kita adalah bagian dari kata-kata itu, sehingga hari ini kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Gubernur kami, Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Karena gedung ini namanya Mulo Mini Home, tapi saya berpikir bahwa harapan Kak Ajip tadi, dari ruang mini ini kita akan melahirkan gagasan besar sebagaimana harapan beliau akan lahir peraturan daerah. Tentu harapan kami, dukungan dari Ibu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat pada hari ini sangat kita harapkan agar niat luhur yang diidamkan para budayawan, seniman dan sebagainya itu dapat segera kita wujudkan, insya Allah. Hadirin yang saya hormati, kebudayaan Sulawesi Selatan sebagai bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia adalah kekayaan yang tidak ternilai harganya. Untuk itu sudah sepatutnya seluruh komponen negara wajib memajukan kebudayaan di tengah peradaban dunia. Seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Ajip, betapa besar penganggaran namun hanya sedikit yang nyantol di sulap kebudayaan Sulawesi Selatan. Selain itu, pemerintah dituntut untuk meningkatkan ketahanan budaya untuk domestik maupun eksternal. Saat ini arah dan tujuan kebudayaan semakin jelas dengan ditetapkannya kebudayaan yang menjadi landasan pembangunan nasional. Hari ini kami tertarik dengan tema kongres hadir di gedung ini menjadi tantangan sendiri bagi pemerintah daerah provinsi, kabupaten ini menjadi entry point sendiri ketika kita berdialog, ya. Ini hanya karena kebetulan momentumnya jelang tahun politik 2024 sehingga kita tidak boleh menafsirkan bahwa ini hanya untuk kepentingan Kak Ajip ataupun Kuangina, ya. Jadi ini untuk kepentingan seluruh budayawan yang ada di Sulawesi Selatan. Bukan terkait dengan 10 objek pemajuan kebudayaan di Sulawesi Selatan yang dapat diambil dari permasalahan kebudayaan kabupaten kota. Tentunya sinergitas pemerintah dengan seluruh budayawan dan seniman akan menjadi potensi dan kekuatan yang luar biasa bagi pemajuan kebudayaan. Jangan sampai masing-masing menguntungkan pribadi atau golongan dan bergerak sendiri tanpa bersinergi, karena pasti akan menjadi sia-sia.